Bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, sekolah rusak di Kota Kediri akhirnya dapat prioritas perbaikan dari pemerintah Kota Kediri. Gelar sidak parsel di sejumlah swalayan, petugas temukan barang yang kadaluarsa. Puluhan penyandang tunanetra di Kota Malang mengikuti lomba tadarus Al-Quran Braille. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Eva Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama datang dari Kediri saudara, petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi dan TNI mengunjungi sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan tempat hiburan malam yang beroperasi saat bulan Ramadan. Petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI ini mengunjungi sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan tempat hiburan malam yang beroperasi saat bulan Ramadan. Pemeriksaan itu sengaja digelar oleh petugas setelah adanya surat edaran dari kepala daerah yang mengatur kegiatan tempat hiburan malam saat bulan Ramadan. Di Kabupaten Kediri sendiri, tempat hiburan malam diperbolehkan buka maksimal hingga pukul 11 malam. Namun dari hasil pemeriksaan petugas, masih ada tempat hiburan yang nekat buka melebihi batas waktu yang ditentukan. Petugas melakukan tes urin kepada sejumlah pengunjung yang masih berada di tempat hiburan malam. Hasilnya, satu pengunjung positif mengkonsumsi narkoba. Menurut petugas, nantinya satu orang yang positif itu akan diserahkan kepada pihak BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Untuk kita juga mencegah peredaran narkoba, makanya kita juga menggandeng dari BNN. Kemudian kita tadi melakukan tes urin terhadap pengunjung. Kemudian hasilnya satu orang dinyatakan positif, yaitu yang bersangkutan memang mengaku sedang dalam tahap rehabilitasi. Tindakannya seperti apa? Kalau ada yang terbukti yang positif narkoba? Itu nanti tindak lanjut selanjutnya adalah dari BNN itu untuk cek kelanjutan dari rehabilitasi tersebut. Kalau yang masih tempat hiburan yang masih nekat buka di luar jam ketentuan? Sesuai SOP pertama kita ingatkan, kemudian kita cek lagi kalau masih, kita peringatan kedua, ketiga baru kita tutup. Petugas meminta kepada pemilik tempat hiburan malam untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Jika nantinya tetap melanggar, petugas akan menutup paksa tempat hiburan malam tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, sebuah sekolah dasar di Kota Kediri mengalami kerusakan bangunan selama bertahun-tahun. Pemerintah Kota Kediri akhirnya memprioritaskan perbaikan gedung karena kondisinya dinilai sangat membahayakan. Seperti inilah kondisi ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Stonopande 1, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kondisi atap yang mulai rapuh dan rawan roboh membuat pihak sekolah melarang para siswa mendekat di sekitar lokasi. Selain bangunan yang rawan roboh, jika terjadi hujan deras, 6 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Stonopande itu juga kebanjiran. Atas dasar itu, kegiatan belajar mengajar para siswa akhirnya dipindahkan ke ruangan lainnya. Wali Kota Kediri yang meninjau lokasi itu berjanji akan segera melakukan perbaikan. Kondisi bangunan yang masuk dalam kategori rusak berat itu menjadi skala prioritas pemerintah Kota Kediri dalam waktu dekat. Sarana dan prasarana yang ada di SD Stonopande ini ternyata memang banyak ruang-ruang kelas yang sudah tidak layak,
Nah, ini menjadi catatan dan juga ini akan segera dilakukan perbaikan. Mbak Wali, selain di sekolah ini mungkin ada temuan sekolah lain yang perlu diperbaiki tahun ini, Mbak? Ya tentunya saya melihat di Kota Kediri ini memang lumayan banyak juga ya sekolah-sekolah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Ya, makanya kita akan melihat. Jadi beberapa sekolah ini melihat dulu kerusakannya, baik itu kerusakan yang ringan, sedang maupun yang berat. Yang akan diprioritaskan adalah yang rusak secara berat dulu. Itu. Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan, kerusakan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Stono Pande 1 itu sudah terjadi sejak lama. Selama ini pihaknya sudah mengajukan perbaikan, namun belum ada putusan kebijakan dari kepala daerah sebelumnya. Di Kota Kediri sendiri, dari total 111 sekolah dasar negeri, 10% diantaranya kondisi sarana prasarananya mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, ya, fasilitas pendukung yang ada di sini itu sudah sangat-sangat tidak layak dan mengkhawatirkan. Mulai dari kelasnya, mulai ruang guru, kepala sekolah, toilet, kamar mandi, ada UKS, perpustakaan, kantin, ya. Termasuk ini sarana pendukung untuk olahraga ini juga seperti ini. Sehingga atas arahan beliau ini untuk mewujudkan visi misinya Mapan, diantaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sarprasnya, ini nanti menjadi skala prioritas pertama. Ini sejak kapan Mas ini kerusakan? Ini sudah beberapa tahun semacam ini, ya. Ini Pak Lurah, Pak Camat sering sekali ngecek dan sering sekali mengingatkan pada kami. Namun demikian ya karena kebijakan ini baru Mbak Wali ini bisa menjadikan skala prioritas. Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Kota Kediri akan menginventarisasi sarana prasarana pendidikan yang ada di Kota Kediri. Hal itu dilakukan agar perbaikan dapat segera dilakukan. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kita beralih ke Blitar, saudara. Video klip sebuah lagu membuat heboh di kalangan masyarakat Blitar. Pasalnya, selain pakaian artis yang kurang pantas, lokasi syuting juga dilakukan di Perpustakaan Bung Karno. Seperti itulah sepenggal video klip lagu berjudul Iclip Cinta yang dibawakan oleh Mal Agatha dan Ica Selo. Video klip ini menuai kontra begitu beredar di media sosial. Masyarakat Blitar menilai video klip lagu tersebut dianggap kurang pantas. Pasalnya, video klip itu produksinya dilakukan di Perpustakaan Nasional Bung Karno yang terletak di area makam proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih, pakaian yang dikenakan sang penyanyi juga dianggap terlalu terbuka. Pribadi untuk buat video klip kayak gitu terserah orangnya ya Mas. Kayak kreativitas kan masing-masing. Cuma yang disayangkan kok di situ gitu loh kan, kayak gitu kan tempatnya kan tempat yang sakral ya kan, makam Bung Karno. Tapi kok ya gimana ya, tanggapan saya kok maksudnya dengan judul lagunya kayak gitu dibikin tempatnya itu loh kok di situ gitu loh. Padahal di Blitar itu kan luas, tempatnya juga tempat yang bagus-bagus itu banyak gitu loh. Saya kaget kok bisa buat video kayak gitu. Setelah video itu viral dengan penuh kontroversi, sang penyanyi akhirnya bertemu dengan pihak Perpustakaan Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, pihak Perpustakaan Bung Karno meminta video klip itu dihapus dari seluruh platform media sosial. Sementara sang penyanyi juga diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat luas. Berita pada Sabtu tanggal 8 Maret kami berhasil melakukan mediasi. Kemudian di mediasi tersebut dari pihak manajemen menyetujui tuntutan kami, yaitu untuk men-take down seluruh video di semua platform digital Mal Agatha dan menyatakan permohonan maaf secara publik maksimal 2 kali 24 jam sejak Sabtu 8 Maret. Dan sebenarnya kita itu sudah ada mediasi dari pihak perpustakaan dan itu forum resmi ya Mas ya, dari perwakilan manajemen, pihak perpustakaan Bung Karno, terus ada dari
Dinas Pariwisata, ada juga LSM, Banser, dan beberapa yang lain itu juga udah ngobrol. Kami juga minta maaf secara langsung, dan tuntutan dari mereka itu sebenarnya untuk men-take down videonya sudah kami lakukan, dan juga klarifikasi di media sosial itu juga sudah kami lakukan. Sementara itu, meski sang penyanyi telah meminta maaf dan menghapus video klipnya, namun pihak Polres Blitar Kota tetap melakukan pemeriksaan terhadap kedua penyanyi beserta manajemennya. Pemeriksaan itu berdasarkan adanya laporan dari elemen mahasiswa GMNI Blitar yang menilai video itu kurang menghormati nilai sejarah dan budaya. Dari situ kita coba kaji sama teman-teman bahwa hal ini tuh perlu dibiarkan atau gimana kan. Setelah kami kaji sama teman-teman GMNI yang lain, kami memperoleh kesimpulan bahwa memang lirik yang digunakan itu tidak sesuai, tidak representatif dari background. Apalagi ngomongin soal Bung Karno, walaupun perpustakaan itu akan suatu kompleks dengan makam Bung Karno, bapak proklamator kita, guru besar kita, sehingga itu melukai hati nurani kami gitu sebagai kaum nasionalis dan juga mahasiswa yang bergerak di bidang nasionalisme. Ya, dari manajemen Malaagadha kemarin sudah memberikan keterangan, pada intinya sudah memang mengakui melakukan pembuatan video klip di area perpustakaan Bung Karno tersebut. Terus kemudian penyanyinya juga yang nama Mbak Malaagadha itu juga sudah kita minta keterangan, mengakui bahwa yang bersangkutan memang yang memerankan adegan tersebut di area perpustakaan Bung Karno. Terus kemudian yang pasangannya penyanyi itu Mbak Ica Celo, itu saat kemarin undangan kami belum bisa hadir karena yang bersangkutan sakit. Jadi rencana ke depan kami akan menjadwalkan kembali, kita akan panggil lagi untuk kita minta keterangan dan klarifikasi terkait masalah. Sejauh ini total sudah 5 saksi yang telah dimintai keterangan oleh polisi. Dari 2 penyanyi yang masuk dalam pemanggilan, hanya Malaagadha saja yang memenuhi panggilan kepolisian. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, jelang Lebaran, pemerintah Kota Kediri menggelar sidak parsel di sejumlah swalayan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, jelang Lebaran, pemerintah Kota Kediri menggelar pemeriksaan parsel di sejumlah swalayan. Hasilnya, petugas menemukan minuman yang dijual dalam kondisi kadaluarsa. Sejumlah petugas gabungan dari Disperindakin dan BPOM ini mendatangi sejumlah swalayan di Kota Kediri. Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan parsel dan barang dalam keadaan terbungkus. Pemeriksaan itu sengaja digelar oleh petugas untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual layak untuk dikonsumsi. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah minuman yang telah kadaluarsa. Mengetahui hal itu, petugas langsung memberikan imbauan kepada pihak swalayan untuk menarik barang tersebut. Hal itu agar para warga tidak membeli barang yang telah rusak itu. Alhamdulillah untuk di Samudra tidak kita ketemukan barang yang kadaluarsa. Kemudian kita geser ke Borobudur. Kalau di Borobudur mungkin ada salah satu produk yang harusnya ditarik di etalase, itu mungkin menjadi masukan untuk pihak manajemen agar kedepannya tidak terulang lagi. Terus untuk parselnya semuanya tidak ada yang kadaluarsa, cuman untuk di Borobudur swalayan kurang memberikan label informasi. Jadi semua kita sarankan untuk parcel ada keterangan list barang-barang yang dijual di dalamnya beserta tanggal expired. Kalau sanksi kita tidak ada, tapi kita pembinaan, terutama nanti dari BPOM dan Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring secara rutin, terutama terhadap hasil yang kita laksanakan tadi.
sebelum Lebaran pihak Dinkes maupun BPOM akan melakukan evaluasi atau monitoring ke toko yang bersangkutan. Kalau untuk barangnya yang kedaluarsa tadi ditarik atau gimana, Mbak? Dia dikembalikan ke pihak produsen dan tidak boleh dipajang di etalase karena kita tidak mengendaki jika nanti ada masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengecek tanggal kadaluarsa akan dikonsumsi oleh masyarakat terutama yang di Kota Kediri. Sementara itu, Satreskrim Polres Kediri Kota telah menyita sebagian barang kadaluarsa tersebut. Nantinya, petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan dari pihak swalayan dalam menjual barang yang telah kadaluarsa. Bahwa hasil daripada sidak hari ini di 5 tempat ada satu memang temuan kita terkait dengan minuman yang expired ya. Dari hasil temuan tersebut akan kami tindak lanjutin lebih lanjut ya. Kita akan lakukan penyelidikan apakah ada kesengajaan dari swalayan terkait dengan minuman yang expired tersebut. Itu expired sudah dibawa? Sudah, jadi kami setelah melakukan sidak tadi, setelah kita menemukan adanya minuman yang expired, kami langsung melakukan penyitaan untuk sampling daripada minuman tersebut. Petugas memberikan imbauan kepada warga untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membeli makanan atau minuman dalam kemasan saat di swalayan. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, menjelang Lebaran, pengusaha parsel di Kota Malang kebanjiran pesanan. Pengusaha mengaku permintaan parsel di tengah bulan puasa kali ini meningkat hingga 100%. Bersama karyawannya, pengusaha parsel yang berada di Jalan MT Haryono Kota Malang ini tengah sibuk menyelesaikan pesanan dari pelanggan. Pasalnya, menjelang Lebaran kali ini permintaan dari pembeli meningkat. Menurut Devi, penjualan parsel kali ini meningkat hingga 100% jika dibandingkan dengan hari biasa. Ia mengaku pesanan ini datang dari berbagai instansi dan perorangan. Parsel yang dirangkai di rumah produksi ini berisi berbagai macam jenis seperti jajanan ringan, permen, hingga sirup. Namun ada pula parsel yang berisi tambahan barang pecah belah seperti piring dan mangkuk. Isi dari parsel Lebaran ini juga bisa menyesuaikan permintaan dari pemesan. Mayoritas menurut Devi pemesan parsel Lebaran adalah perseorangan dibandingkan instansi. Di kami peningkatannya hingga kurang lebih 100%. Kalau di kita lebih ke perseorangan, tapi ada juga yang dari instansi. Kita paketnya ada 8 paket. Tentang harga mulai dari harga 130 sampai paling mahal harga 400.000. Dalam sehari, Devi bersama istri dan dibantu 2 orang karyawannya bisa menyelesaikan 30 parsel. Untuk saat ini, Devi hanya melayani pemesanan dari wilayah Malang Raya. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, jelang Lebaran, permintaan jajanan tradisional madu mongso di Kabupaten Madiun, Jawa Timur meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Permintaan jajanan dari ketan hitam ini datang dari Madiun Raya untuk disuguhkan maupun oleh-oleh mudik di momen Lebaran. Menjelang Lebaran, produksi madu mongso di Jalan Gemah Ripah, Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur meningkat. Setiap hari di bulan Ramadan ini, produksi mencapai 25 kg ketan hitam. Biasanya produksi madu mongso setiap 10 hari sekali untuk memenuhi pesanan. Pada pertengahan bulan puasa ini, produksi dilakukan hampir setiap hari dan diperkirakan akan meningkat dan semakin membludak pesanan sepekan jelang Lebaran. Untuk memenuhi pesanan madu mongso, Suhari pemilik usaha harus menambah 3 orang pekerja guna membantu proses produksi. Pemesan madu mongso datang dari wilayah Madiun Raya, mulai dari toko retail hingga supermarket. Jajanan madu mongso juga dipesan oleh pemudik, biasanya sebagian besar untuk suguhan saat Lebaran, pun sebagian untuk oleh-oleh keluar kota di saat mudik maupun balik ke kampung halaman. Ada peningkatan jauh daripada hari-hari biasa, Bro. Benar, 3-4 kali lipat produksi.
Biasanya berapa Pak hari biasa? Kalau setiap hari biasa itu 10 hari sekali baru produksi. Nah ini untuk menjelang lebaran, untuk persiapan lebaran, ya buat oleh-oleh, buat suguhan, itu hampir setiap hari produksi. Membutuhkan berapa kilogram Pak? Untuk memenuhi kebutuhan toko dan pesanan, saya setiap hari sekali masak 25 kilo ketan hitam murni, tidak pakai ketan putih ya. Ya. Madu mongso dijual seharga Rp80.000 per kilogram dan Rp20.000 untuk madu mongso jenis kemasan. Omset di momen lebaran ini diprediksi meningkat hingga tembus Rp40 juta. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Dan saudara, sejenak kami akan mengajak Anda untuk melihat aktivitas penyandang disabilitas tunanetra yang mengikuti lomba Tadarus Al-Quran Braille. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, puluhan penyandang tunanetra di Kota Malang mengikuti lomba Tadarus Al-Quran Braille. Lomba yang digelar selama bulan puasa Ramadan ini untuk meningkatkan kemampuan tunanetra dalam membaca Al-Quran Braille. Lomba Tadarus Al-Quran Braille ini digelar di Masjid An-Nur yang berada di dalam Komplek Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Kota Malang. Selepas asar, selama bulan Ramadan, para penyandang tunanetra di pusat rehabilitasi ini akan berkumpul di Masjid An-Nur untuk mengikuti Tadarus Al-Quran. Selama bulan Ramadan, tak hanya Tadarus Al-Quran, Rehabilitasi Sosial Bina Netra juga melombakan Tadarus Al-Quran Braille. Lomba Tadarus Braille ini digelar untuk melatih para peserta dalam membaca Al-Quran Braille. Secara bergantian, para peserta baik perempuan dan laki-laki akan membacakan sebuah surat dalam Al-Quran Braille. Ketepatan bacaan dan tajwid juga menjadi penilaian dalam lomba tadarus ini. Takmir Masjid An-Nur Muhammad Chafiz menjelaskan bahwa perlu pelatihan khusus bagi para peserta untuk membaca Al-Quran Braille. Pendampingan secara individu juga dilakukan agar peserta bisa memahami bacaan Al-Quran Braille. Kemudian setiap kegiatan Ramadan dari tahun ke tahun memang kita menyelenggarakan lomba baca Al-Quran, baik sensori tartil sensorik Al-Quran Braille mau hafalan, dan untuk tahun ini kita tambah dengan mensitir hadis bagian. Sementara itu, Devi Vina, salah satu peserta lomba, mengaku butuh waktu 1 tahun bagi dirinya untuk bisa lancar membaca Al-Quran Braille. Menurutnya, Al-Quran Braille memiliki kesulitan tersendiri dibandingkan dengan tulisan Braille biasa. Ya, lumayan. Bedanya membaca Braille huruf Latin dan huruf Arab seperti apa? Bedanya kalau huruf Latin biasa, Braille-nya, kalau Arab ada harokatnya. Itu yang menyulitkan ya? Iya. Selain mendapatkan hadiah bagi peserta terbaik, lomba ini juga menjadi penjaringan peserta untuk diikutkan dalam lomba Tadarus Braille di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, jika Anda bingung memilih olahraga yang cocok untuk Anda, sepertinya berkuda bisa menjadi pilihan. Di Kota Malang ada tempat yang bisa dijadikan untuk memulai olahraga berkuda atau sekedar ingin mencoba sensasi menunggang kuda. Meski tidak sepopuler olahraga lain,
Namun kini olahraga berkuda sudah mulai banyak peminatnya. Malang Equestrian Club adalah salah satu sekolah berkuda di Kota Malang yang dibuka sejak tahun 2017. Awalnya sang pemilik hanya menggunakan kuda miliknya untuk kalangan sendiri atau keluarga. Namun seiring berjalannya waktu dan tekad mengenalkan olahraga berkuda ke masyarakat, tempat ini dibuka untuk umum. Tak hanya menunggang kuda, pengunjung juga bisa melihat langsung perawatan kuda yang ada di kandang, mulai dari memandikan hingga menyisir rambut kuda. Hal ini juga dilakukan agar pengunjung bisa mengenal kuda yang akan ditunggangi. Menurut pemilik sekolah kuda ini, Kusdian, kuda telah terlatih sehingga bisa beradaptasi dengan pengunjung. Setiap pengunjung yang ingin berkuda juga akan mendapatkan pendampingan dan arahan cara menunggang kuda dengan aman dari pelatih. Ia juga menambahkan olahraga berkuda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti memperbaiki postur tubuh hingga terapi. Equestrian itu maknanya adalah kegiatan berkuda di dalam tunggang gitu. Jadi kuda tunggang, semua aktivitas di sini ada meliputi jumping dan tunggang serasi. Jadi untuk kegiatan di sini bukan tentang jenis kuda atau keturunan kuda, tapi lebih ke aman atau tidak kuda itu dipakai member-member pemula gitu. Itu yang kita utamakan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga terlihat antusias saat berlatih menunggang kuda. Menurut mereka, berkuda bisa menjadi pilihan olahraga bagi anak dan jika ditekuni, peluang untuk menjadi atlet juga terbuka. Suka aja, orang suka berkuda dan hobi. Di awal tertariknya karena emang suka kuda. Kalau di awal takut nggak sama kudanya? Enggak. Jadi di awal langsung berani naik kuda. Saya sih support aja ya, karena anak emang suka. Terus habis itu dia emang ada keinginan nantinya itu pengen jadi atlet berkuda gitu. Jadi ya kita orang tua support sih. Bagi Anda yang tertarik mencoba berkuda di tengah Kota Malang ini, Anda akan dikenakan biaya Rp200.000 untuk satu sesi selama 45 menit. Perlengkapan seperti helm hingga sepatu juga tersedia di tempat ini. Ya saudara, ternyata olahraga berkuda ini seru juga ya. Selain bisa digunakan untuk olahraga, ternyata berkuda ini juga bisa Anda gunakan sebagai hobi mengisi waktu luang Anda. Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.